Selamat malam, perkenalkan nama saya Nur Rahmat. Di sini saya akan memenuhi tugas saya yaitu tugas wawancara bagian dari ujian akhir semester saya yaitu ujian akhir semester hidrolika. Di sini saya mendapatkan bagian yang bertopik mengenai saluran terbuka. Di sini saya akan menjelaskan apa itu saluran terbuka dan apa saja klasifikasinya. Dan di sini yang pertama yaitu saya akan menjelaskan apa itu saluran terbuka. Saluran terbuka adalah saluran alami atau buatan yang memiliki permukaan bebas pada tekanan atmosfer. Saluran terbuka dapat diklasifikasikan berdasarkan asal-usulnya dan konsistensi bentuk penampang dan kemiringan dasar. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas klasifikasi saluran terbuka berdasarkan asal-usulnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu saluran alam, yaitu saluran yang membentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya yaitu sungai-sungai kecil di daerah hulu atau di pegunungan hingga sungai besar di muara. Yang kedua yaitu saluran buatan, yaitu saluran yang dibuat dan direncanakan oleh manusia. Contohnya yaitu saluran drainase tipe jalan, drainase tepi jalan, dan selanjutnya yaitu saluran irigasi untuk mengairi persawahan, saluran pembuangan, dan selanjutnya yaitu saluran untuk membawa air ke pembangkit listrik tenaga air, saluran untuk suplai air minum, dan saluran banjir. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi berdasarkan konsistensi. Yang pertama yaitu saluran prismatik, yaitu saluran yang berbentuk penampang, melintang, dan kemiringan dasarnya tetap. Contoh yaitu saluran drainase dan saluran irigasi. Yang kedua yaitu saluran non-prismatik, yaitu saluran yang bentuk penampang melintang dan kemiringan dasarnya berubah-ubah. Contohnya yaitu sungai dan kali-kali. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan terima kasih. Oke, selanjutnya saya Doni Ramagrada akan menjelaskan tentang saluran tertutup. Nah, pipa adalah saluran tertutup yang biasanya berpenampang lingkaran yang digunakan untuk mengalirkan fluida dengan tampang aliran penuh. Triatmojo tahun 1996. Fluida yang dialirkan melalui pipa bisa berupa zat cair atau gas dan tekanan bisa lebih besar atau lebih kecil dari tekanan atmosfer. Apabila zat cair di dalam pipa tidak penuh, maka aliran termasuk dalam aliran saluran terbuka, atau karena tekanan di dalam pipa sama dengan tekanan atmosfer. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip aliran tertutup. Fluida setelah mengalir masuk ke dalam pipa akan membentuk lapis batas dan tebalnya akan bertambah besar sepanjang pipa. Pada suatu titik sepanjang garis dengan pipa, lapisan akan bertemu dan membentuk daerah yang terbentuk penuh di mana kecepatannya tidak berubah-ubah setelah melintas titik tersebut. Jarak dari ujung masuk pipa ke titik pertemuan lapis batas tersebut dinamakan kemasukan, panjang kemasukan. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang kehilangan energi pada aliran tertutup. Yang pertama, kehilangan energi akibat gesekan. Yang kedua, kehilangan energi akibat perlambatan. Yang di dalamnya itu ada pelebaran, penyempitan, terus belokan sama percabangan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Brilianti dari kelompok 6 Hidrolika. Saya di sini akan menjelaskan tentang saluran tertutup, yaitu satu, konsep dasar A. Dalam saluran tertutup kemungkinan dapat terjadi aliran bebas maupun aliran tertekan pada saat yang berbeda. Misalnya gorong-gorong untuk drainase, pada saat normal airnya bebas. Sedang pada saat banjir karena hujan, tiba-tiba air akan memenuhi gorong-gorong sehingga alirannya tertekan. B. Dapat juga terjadi pada ujung saluran tertutup yang satu terjadi aliran bebas sementara ujung yang lain alirannya tertekan. Kondisi ini dapat terjadi jika ujung hilir saluran terendam atau submerged.
Sekian dari penjelasan saya, akan dilanjut ke teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Afif Asoki Mustafa. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Alfarel. Jadi untuk kecepatan debit aliran diketahui, maka dapat dihitung tampang aliran yang diperlukan untuk melewatkan debit tersebut. Dengan kata lain, dimensi pipa atau saluran dapat ditetapkan. Biasanya dapat ditetapkan oleh kebutuhan air yang ditentukan oleh suatu proyek. Kebutuhan air minum, suatu kota, atau untuk irigasi, untuk membagi listrik, dan sebagainya. Dengan demikian, besarnya debit aliran adalah suatu sudah tertentu. Berarti untuk dapat menghitung luas penampang aliran A, terlebih dahulu dihitung dengan kecepatan V. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Abdul Widya Muza dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Di sini saya akan membacakan tentang perbedaan antara saluran tertutup dan terbuka. Yang pertama adalah pada pipa adanya permukaan yang bebas yang hampir selalu berupa udara pada saluran terbuka. Jadi seandainya pada pipa alirannya tidak penuh sehingga masih ada rongga yang berisi udara, maka sifat dan karakteristik alirannya sama dengan aliran saluran terbuka besar. Terus selanjutnya, semisal aliran air pada burung pada kondisi saluran air penuh, biasanya harus mengikuti kaidah aliran pada pipa. Bila mana aliran air pada gorong-gorong bisa tidak penuh, maka sifat alirannya adalah sama dengan aliran pada saluran terbuka. Lalu perbedaan lainnya adalah saluran terbuka mempunyai kedalaman air yang bersimbolkan Y, sedangkan pada pipa kedalaman air tersebut ditransformasikan berupa P garis miring Y. Oleh karena itu, konsep analisis aliran pada pipa harus dalam kondisi pipa terisi penuh dengan air. Sekian dari saya, jika ada salah mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasar definisi aliran dalam saluran terbuka maupun saluran tertutup yang mempunyai permukaan bebas disebut aliran permukaan bebas atau free surface flow, atau aliran saluran terbuka open channel flow. Permukaan bebas mempunyai tekanan sama dengan tekanan atmosfer. Jika pada aliran tidak terdapat permukaan bebas dan aliran dalam saluran penuh, maka aliran yang terjadi disebut aliran dalam pipa atau pipe flow, atau aliran tertekan pressure flow. Aliran dalam pipa tidak